Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Hendra Gunawan, dosen Matematika FMIPA ITB. Dalam video ini, saya akan membahas teorema nilai rata-rata. Setelah mempelajarinya, Anda diharapkan dapat menentukan nilai rata-rata dari suatu fungsi yang diberikan dan dapat menggunakan teorema nilai rata-rata untuk memecahkan masalah yang relevan. Saya akan mulai dengan cerita ini. Pak Jono mengatakan bahwa dengan mobil baru yang dikendarainya telah menempuh 183 km dalam 3 jam tanpa pernah melampaui kecepatan 60 km per jam. Bagaimana mungkin? 3 kali 60 sama dengan 180. Tetapi faktanya memang ia telah menempuh 183 km. Mestilah pada suatu saat kecepatannya melampaui 60 km per jam. Pastinya ia telah berbohong, tetapi bagaimana kita dapat membuktikannya? Teorema nilai rata-rata yang menjadi topik pembahasan dalam video ini berbunyi sebagai berikut. Jika f kontinu pada interval tutup AB dan mempunyai turunan pada interval buka AB, maka terdapat suatu bilangan C di antara A dan B sedemikian sehingga f aksen C sama dengan FB min FA per B min A. Nah, nilai FB min FA per B min A disebut nilai rata-rata F aksen atau laju perubahan rata-rata F pada interval AB. Secara fisis, teorema di atas menyatakan bahwa kecepatan rata-rata pada suatu selang waktu mestilah sama dengan kecepatan sesaat pada waktu tertentu. Sebagai ilustrasi, misalkan grafik F seperti ini, F aksen C dalam hal ini sama dengan gradien garis singgung di titik C, FC. FB min FA per B min A sama dengan gradien ruas garis yang menghubungkan titik A, FA dan titik B, FB. Keberadaan C dalam hal ini menyatakan bahwa ada suatu titik pada kurva sedemikian sehingga garis singgung di titik itu mempunyai gradien yang sama dengan gradien ruas garis yang menghubungkan kedua titik ujung itu tadi. Nah, bahwa itu benar, saya akan jelaskan di sini untuk kasus khusus di mana FA sama dengan FB. Kasus ini dapat diperoleh dengan mengurangi Fx dengan M kali X dengan M gradien ruas garis yang menghubungkan kedua titik ujung itu tadi. Nah, teorema nilai rata-rata menjamin adanya C, anggota selang AB, sedemikian sehingga F aksen C sama dengan 0. Mengapa 0? Karena FA sama dengan FB sekarang. Bagaimana kita dapat membuktikan ini? Asumsikan F tidak konstan. Kalau F bernilai konstan, maka F aksen C sama dengan 0 di setiap titik C anggota selang AB. Nah, menurut teorema eksistensi nilai ekstrim, F mestilah mencapai nilai ekstrim di suatu titik C anggota selang AB. Nah, titik C bukan titik ujung selang, bukan pula titik singular. Menurut teorema titik kritis, C mestilah merupakan titik stasioner. Dalam hal itu, F aksen C mestilah sama dengan 0. Barangkali saya perlu menjelaskan mengapa C bukan titik ujung selang. Di sini F-nya tidak konstan. Bayangkan X bergerak dari A ke B. Ketika X sama dengan A, kemudian bergerak ke kanan, tidak konstan, mestilah F naik atau turun ya. Nah, pada saat itu nilai ekstrimnya mestilah kemudian berbeda dengan nilai F di A. Demikian juga berbeda nilainya dengan FB. Nah, kembali ke cerita Pak Jono tadi. Untuk membuktikan bahwa Pak Jono bohong, misalkan FT menyatakan jarak yang ditempuh dalam T jam. Maka F kontinu dan turunannya F aksen T menyatakan kecepatan pada saat T. Menurut teorema nilai rata-rata, mestilah terdapat T1 anggota selang 0,3 sedemikian sehingga F aksen T1 sama dengan F3 min F0 per 3 min 0
Dan itu sama dengan 183 dibagi 3 sama dengan 61. Ini berarti bahwa Pak Jono pernah memacu mobilnya dengan kecepatan 61 km per jam yang tentunya di atas 60 km per jam. Jadi Pak Jono bohong. Sebagai contoh soal pertama, diketahui fx sama dengan x kuadrat, x anggota interval 0,1, hitung nilai rata-rata f aksen pada interval 0,1, dan tentukan bilangan c di antara 0 dan 1, sedemikian sehingga f aksen c sama dengan nilai rata-rata f aksen pada interval 0,1. Nah, untuk menjawabnya, kita hitung terlebih dahulu nilai rata-rata f aksen pada interval 0,1, yaitu f1 minus f0 per 1 minus 0 yang sama dengan 1. Sementara itu, f aksen x sama dengan 2x yang akan sama dengan 1 jika dan hanya jika x sama dengan setengah. Jadi, c sama dengan setengah adalah bilangan yang kita cari. Nah, contoh kedua, penerapan teorema nilai rata-rata bisa kita jumpai dalam pembuktian ketaksamaan seperti ini. Buktikan ketaksamaan nilai mutlak sin x minus sin y lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak x min y untuk setiap x, y anggota R. Nah, misalkan x lebih kecil dari y, kalau sama dengan tidak ada yang harus dibuktikan. Tinjau ft sama dengan sin t pada selang tutup x, y. Berdasarkan teorema nilai rata-rata, kita mempunyai ini. Sin x min sin y per x min y sama dengan cos t untuk suatu t di antara x dan y. Namun, nilai mutlak cos t kita tahu selalu lebih kecil atau sama dengan 1, berapapun t. Jadi, kita peroleh nilai mutlak sin x min sin y dibagi x min y lebih kecil atau sama dengan 1, yang setara dengan ketaksamaan ini. Dan ketaksamaan ini berlaku pula untuk x sama dengan y. Jadi kita telah membuktikan ketaksamaan tersebut untuk semua x dan y. Oke, sebagai soal latihan ada dua soal ini. Yang pertama tentang laju perubahan rata-rata sebuah fungsi. Dan yang kedua soal yang meminta Anda membuktikan bahwa fungsi yang turunannya 0 di setiap titik adalah fungsi konstan. Silakan coba dan sampai jumpa di video berikutnya.